Rumah-rumah kosong, jalanan gak ada kendaraan, dan di malam hari gelap total. Kayak kota mati. Tapi ternyata di balik kesan serem itu masih ada orang-orang yang memilih tinggal di sana. Soalnya mereka hidup di tempat yang udah ditinggalin dunia. Di video ini, gue bakal ngajak kalian keliling ke beberapa kota hantu di dunia. Yang percaya nggak percaya ya, masih ada penghuninya loh. Kita bakal bahas kenapa mereka tinggal di sana, gimana cara mereka hidup, dan mungkin apa yang bikin mereka nggak takut sama cerita-cerita serem yang nempel sama kota itu. Let's dive in. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, lipstick biru ya, gratis. Dan nyalain lonceng notifikasi. Gue bakal terus bawain cerita-cerita kayak gini buat kalian semua. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal ya, Pripyat. Kota ini dulunya tuh dihuni lebih dari 50.000 orang. Ini kota modern banget, karena emang dirancang buat para pekerja di PLTN Chernobyl dan keluarganya. Tapi semuanya berubah total pada 1986. Ledakan reaktor nuklir bikin kota ini langsung dievakuasi. Sejak saat itu, Pripyat jadi kota hantu. Tapi sampai sekarang ada beberapa orang tua yang balik tinggal ke sini nih. Mereka disebut Samoseli. Mereka kayak udah tua lah, mau pindah buat apa juga. Gue lahir di sini, gue mati di sini. Mereka bertani, beternak, bahkan hidup kayak nggak ada yang aneh gitu. Padahal tingkat radiasi di beberapa tempat masih sangat bahaya. Bayangin ya, lo lagi masak nih misalnya, terus tiba-tiba ada bunyi detektor radiasi gitu, deg-degan nggak? Tapi mereka tuh santai aja. Ada yang bilang kalau ini takdirmu ya udah, itu mental baja atau pasrah ya. Oke, kita pindah ke Afrika ya, tepatnya di Namibia. Ada kota bernama Kolmanskop. Ini kota bekas tambang berlian yang dulu jadi tempat tinggal para pekerja. Di awal tahun 1900-an, kota ini tuh kaya banget. Bahkan ada rumah sakit dengan mesin X-ray pertama di Afrika. Tapi setelah tambangnya habis ya udah, orang-orang pergi dan sekarang yang ambil alih pasir. Pasirnya ini nggak main-main loh, bener-bener masuk sampai ke dalam rumah, sampai kayak bikin kolam renang pasir. Tapi percaya atau enggak, masih ada orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Mereka kebanyakan keluarga pekerja tambang lama ya, yang gak mau pindah. Gue bayangin kalau misalnya ada tamu datang ke rumahnya gitu, mereka sibuk nyekopin pasir-pasir dulu kali ya, biar tuh tamu bisa pada duduk. Mereka juga masih ngejaga banget kota ini ya. Jadi turis tuh yang datang bisa belajar tentang tambang berlian di sini. Tapi ya lo gak bakal bisa lah nginep di sini lama-lama, kecuali lo suka angin gurun yang bikin muka lo kering. Kita balik lagi nih ke Asia, ke Jepang. Ada Hashima Island atau sering disebut Gonkanjima. Pulau ini dulunya jadi tempat tinggal ribuan pekerja tambang batu bara ya. Tadi tambang berlian, sekarang tambang batu bara. Tapi pokoknya sejak tambang ditutup, tempat ini langsung kosong. Sekarang cuma ada gedung beton yang udah mulai hancur juga. Tapi masih ada beberapa orang yang suka datang ke sini nih buat penelitian atau sekedar ya nostalgia aja. Yang mereka bilang kalau malam tuh banyak suara-suara aneh. Ya nggak heran lah ya. Yang unik, Hashima ini tuh pernah jadi lokasi syuting film James Bond, Skyfall. Jadi kalau lo ngerasa familiar sama tempat ini, itu karena Hollywood udah duluan eksplorasi tempat ini ya. Lanjut ke Amerika. Ada kota bernama Centralia di Pennsylvania. Kota ini tuh pernah rame sampai ada kebakaran tambang batu bara di bawah tanah tahun 1962. Dan sampai sekarang apinya nggak pernah padam. Kota ini sekarang juga hampir kosong, cuma ada beberapa orang yang tetap tinggal di sana. Ya nggak ngerti lah ya gue, mereka nggak takut gitu ya. Jalanannya tuh retak-retak, terus dari celah jalanan yang retak itu tuh keluar asap panas. Gila nggak sih, ini tuh kayak miniatur neraka gitu. Selanjutnya kita menuju Italia nih, ke sebuah kota bernama Krakow. Kalau lu suka film-film bertema medieval atau post-apocalypse, kota ini bakalan kelihatan super keren. Krakow adalah kota kecil di atas bukit yang udah kosong sejak tahun 1960-an. Alasannya,
longsor besar-besaran. Tanah di bawah kota ini tuh ternyata nggak stabil ya, jadi satu persatu warganya pindah keluar. Tapi yang bikin Krakow terkenal adalah suasana dan sejarahnya luar biasa. Meskipun sekarang nggak ada yang tinggal permanen di sini ya, Krakow tuh sering dikunjungi oleh turis dan syuting film. Meski kelihatannya sepi, Krakow itu tetap punya guardian spirit loh. Beberapa orang masih rajin datang buat menjaga gereja tua di sini. Mau kebayang tuh kalau malam jalan di antara bangunan tua, bangunan batu tua gitu, lo kayak ngerasa lagi di era abad pertengahan, tapi dengan sentuhan serem gitu, kayak angin-angin yang berhembus keras bikin jendela berdecit, kayak ada yang ikut. Terakhir kita ke Asia Timur, tepatnya ke Kangbashi di Cina. Ini kota yang beda banget sama semua kota hantu lainnya. Kalau kota hantu biasanya tuh ditinggal karena bencana atau karena ekonomi yang mati, Kangbashi malah kebalikannya. Kota ini awalnya dirancang sebagai kota futuristik dengan infrastruktur yang super modern, gedung-gedung pencakar langit dan fasilitas yang mewah. Tapi masalahnya nggak banyak orang yang mau tinggal di sini. Lo bayangin ya, gedung apartemennya udah ada, taman-taman udah jadi, rumah-rumah udah keren, tapi kosong. Karena sebagian besar rumah dan apartemen di sini tuh nggak laku karena harganya super duper mahal. Jadinya Kangbashi ini kelihatan kayak kota yang ditinggalin, padahal baru aja dibangun. Yang unik, meskipun kelihatan kosong ya, ada beberapa kelompok orang yang udah mulai tinggal di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai pemerintah atau pekerja di proyek pembangunan lain. Jadi Kangbashi ini tuh kayak kota hantu yang belum mati sepenuhnya gitu, tapi belum hidup juga. Jadi itu dia kota-kota hantu yang ternyata masih ada penghuninya ya. Dari radiasi di Pripyat sampai kota futuristik Kangbashi. Di balik tempat-tempat serem ini ada orang-orang yang tetap bertahan dengan alasan yang hanya mereka yang ngerti. Oke, sebelum gue tutup, dari semua kota ini mana yang paling bikin kalian merinding? Dan kalau kalian punya topik yang pengen dibahas, tulis di komen. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian yang suka misteri-misteri, dan subscribe Lipstick Biru ya, gratis. Sampai jumpa.